Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam saya ini dapat WA dari grup wong Pungangan. Saya begitu nggak paham juga ya siapa, soalnya wong ganteng Pak ya, mbo wong Pungangan asli kene, mbo wong gunung, mbo wong perumahan. Pertanyaannya begini, Ustadz, kalau sholat bersamaan dengan azan itu bagaimana? Sholatnya dibatalkan atau tidak? Nah, ini tentunya ia mengatakan sholat sunnah. Perlu kita perjelas. Pertama, kalau kita itu ingin pergi jauh Pak, contoh umpamanya mau ke Malang, waktunya mepet, wah iki nih sholat di masjid gak ngatasi kingko umpamane. Nah saat beduk di kumandangan dong deng deng dia sholat ya, umpamanya sholat subuh atau sholat duhur umpamanya ya, jadi pas azan sholat karena waktunya supaya ngatasi nang Malang atau jika ketinggalan rombongan. Nah, kalau ada orang yang sholat dan azan dikumandangkan, ini hukumnya sah, cuma makruh. Jadi kalau ada orang azan terus kita sholat, itu hukumnya sah tapi makruh. Ustadz, saya ini ke masjid belum azan, saya sholat tahiyatul masjid di tengah-tengah itu loh pas azan, jadi dapat rakaat pertama terus kado ini azan, ya bagaimana? Apakah dibatalkan? Tidak. Apakah sholatnya sah? Sah. Apakah sholatnya makruh? Tidak. Jadi kalau sholatnya itu dahulu terus di tengah-tengah sholat itu kok ada azan, maka sholatnya sah dan sholatnya tidak makruh. Lalu ada lagi sholat sunnah ya, umpamanya kita ke masjid, setelah sholat tahiyatul masjid lalu zikir terus dikumandangkan azan ya, terus kita sholat sunnah qobliyah umpamanya, atau kita baru datang sedang pujian. Kalau di sini itu kan setelah azan itu ada pujian, baru datang sholat qobliyah. Nah, saat di tengah-tengah sholat qobliyah azan qomat dikumandangkan ya, jadi kita itu sudah dapat satu rakaat ya, lalu qomat dikumandangkan, bagaimana sholat kita? Sebaiknya dibatalkan, karena ada riwayat hadis kalau sudah ada iqomah dikumandangkan tidak ada sholat kecuali sholat maktubah atau sholat wajib. Jadi sholat sunnahnya tidak boleh, bahkan ada yang mengatakan haram untuk sholat sunnah, kecuali kalau kita itu hampir selesai, umpamanya sudah tahiyat akhir baca sholawat tinggal salam saja, kok umpamanya iqomah dikumandangkan, dilanjutkan saja, hanya tinggal baca sholawat dan seterusnya. Kalau di tengah-tengah lebih bagus dibatalkan. Nah umpamanya kalau sholat sunnahnya di rumah ya, pas saat kita di rumah itu sholat qobliyah duhur umpamanya, ibu-ibu umpamanya
Ya, di sini ada qomat, apakah di sana dibatalkan? Tidak usah dibatalkan, karena orang yang di rumah ini tidak ikut sholat jamaah, kan sholat sendiri Pak. Yang dianjurkan membatalkan itu ketika orang itu di masjid, ya, tidak ada sholat kecuali sholat maktubah ketika iqomah dikumandangkan. Jadi mudah-mudahan yang bertanya ini juga mendengarkan, ya. Tadi malam sempat saya jawab cuma tidak lengkap. Nah begitu. Jadi kita berupaya, kalau ini kan ada jamnya Pak, iqomah kurang berapa menit. Kalau iqomahnya kurang 1 menit, ngapunten, ya jangan sholat sunnah, ya jangan sholat sunnah. Ustadz, apakah saya harus duduk? Monggo, sebaiknya tidak duduk, ya, kita nunggu iqomah. Nah, kenapa? Kata Rasulullah SAW, kalau kamu masuk masjid, ya, sebelum duduk upayakan sholat 2 rakaat, ya, jadi gak duduk dulu. Kesel Ustaz, dan sak menit yang wadek to iki napa boyok gak kuat, ya monggo longgo, ya, duduk ndak apa-apa. Ya, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, juga di Ikhya disebutkan, apabila orang ini masuk masjid terus tidak berkenan atau tidak melakukan sholat tahiyatul masjid lalu duduk, ini diganti dengan membaca baqiyatus sholihat. Ini seperti Pak Soleh ini tadi, ya, datang ke masjid nggak sholat tahiyat masjid umpamanya, ini diganti dengan baqiyatus sholihat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Nek punya wudu, nek gak punya wudu 4 kali. Ya, jadi kalau ke masjid umpamanya ada rapat, umpamanya ada sesuatu, ya, terus datang ke masjid kok nggak sholat tahiyatul masjid, ini memadai, kata Imam Al-Ghazali, diganti dengan baqiyatus sholihat 3 kali. Sama seperti orang NU umumnya Pak, ya, kalau membaca Al-Quran lalu melewati surat sajdah itu kan nggak sujud. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, ya, itu baca apa? Subhanallah alhamdulillah, ya, sama. Ini menurut Imam Syafi'i memadai, ya, membaca 3 kali memadai dengan sujud tilawah, ya. Memadai itu tidak sama Pak, ya, memadai itu tidak sama persis, ya. Contoh kalau kita di Madinah, rumah kita di Madinah, kita di hotel Madinah, lalu kita wudhu, lalu berangkat ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, maka orang ini seperti mendapatkan pahala apa? Pahala umroh, ya. Tapi seperti belum umroh dia, ya, memadai dengan pahala umroh. Nah, oleh karena itu kalau kita masuk masjid, kalau memang tidak sholat, kita upayakan membaca baqiyatus sholihat. Ustadz, nang saya ini masuk masjidnya setelah subuh, apakah boleh melaksanakan sholat sunnah? Kan begitu Pak. Atau umpamanya ada kajian menjelang maghrib, ini kalau puasa, ini Gus Junet gitu ya, itu kan menjelang maghrib ada kajian, terus kita masuk, ya, apakah boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Boleh, ya, menurut mazhab Syafi'i
boleh dan dianjurkan, artinya masih dapat kesunahan ya, selama sholat sunnah itu didahului oleh sebab. Contoh sholat tahiyatul masjid itu meskipun setelah subuh, setelah asar, itu kalau masuk masjid boleh sholat tahiyatul masjid, bahkan itu dianjurkan, kecuali madhab Hanafi. Madhab Hanafi tidak boleh ya. Nah, sholat setelah wudhu boleh, setelah wudhu, setelah asar kok sholat boleh, setelah subuh boleh, kecuali madhab Hanafi. Jadi perlu diingat lagi, saya ingatkan, kalau ada kajian subuh ini masuk masjid dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Terima kasih. Kalau umpamanya enggak berkenan, wis enak tak lungguh wae, baca baqiyatus sholihat 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya 3 kali. Ya tambah la haula wala quwata illa billahil azim, itu juga bagus. Ini jawabannya. Ada pertanyaan mungkin? Ya, enggak. Nah, ini ada pertanyaan, sholat sunnah di rumah, mana qobliyah begitu ya. Tapi dia tujuannya itu sholat sunnah, sholat wajibnya di masjid, ikut jamaah. Apakah dihentikan? Wajib dihentikan. Ya, tetap dihentikan karena dia ke masjid nanti ketinggalan. Ya, jadi kalau sudah ada iqomah, barang-barang yang sunnah itu ditinggalkan. Contoh sering saya sampaikan, setelah wudhu itu membaca doa setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni, dan seterusnya. Barang siapa yang setelah wudhu membaca doa itu, maka pintu-pintu surga yang 8 itu dibuka ya. Kalau orang itu meninggal saat itu, masuk surga lewat pintu mana saja. Ini riwayat Muslim. Nah, jadi kalau wudhu kok ini sudah iqomah, tidak usah doa. Meskipun doa itu sangat dianjurkan, doa wudhu itu, cuma itu karena sunnah maka ditinggalkan. Nah, sholat sunnah qobliyah, lalu dia memang berkeinginan sholat jamaah di masjid, maka dia dianjurkan untuk membatalkan, karena supaya bisa ngatasi sholat jamaah di masjid. Itu sama. Kalau sholat di rumah enggak apa-apa, nggak ikut jamaah kok gitu ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah, kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad